他能骗我什么呢？仙界。 Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar inti Pak Dewan? Sehat? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dengan judul Full Demon King Rise Again. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Dahulu kala, Tuhan menciptakan dunia menggunakan teori Big Bang dan membuat alam semesta terpisah, yaitu menjadi langit dan bumi. Dari situlah tercipta kaum dewa yang ada di langit dan siluman serta manusia di dunia bawah. Mereka hidup dalam kedamaian. Sampai suatu hari, Raja Siluman Banteng pergi menyerang kerajaan langit. Dalam pertarungan itu, Raja Banteng dihentikan oleh salah satu dewa setelah berhasil menumbangkan Dewa Erlang. Dewa itu memberitahu jika serangan Raja Siluman Banteng telah mengacaukan 3 alam. Namun, si Raja Banteng beralasan bahwa dia melakukan semua itu sebab kaum siluman merasa tertindas oleh para dewa. Karena merasa tak sejalan, maka dewa pun memutuskan untuk mengalahkan Raja Siluman Banteng. Setelah pertarungan itu, Raja Siluman Banteng yang kalah terlempar ke bumi dan menjadi seorang anak kecil. Selang beberapa tahun setelah penyerangan itu, saat ini Raja Siluman Banteng yang bernama Liu Jiu ini tengah makan di sebuah kedai remang-remang. Namun belum sempat kenyang, tiba-tiba saja mejanya hancur tertimpa seseorang yang tengah dikejar oleh pendekar wanita. Dan dikarenakan kalung yang sangat dia sukai terputus, dia pun langsung ikut menghajarnya. Setelah menyelesaikan masalahnya, Liu Jiu pun membayar dan pergi dari kedai tersebut. Namun, pendekar wanita yang mengaku bernama Ye Xiao Xiao ini malah penasaran dan mengikutinya. Di tengah perjalanan akan pulang, Liu Jiu mendengar ada orang yang tengah dianiaya. Tanpa menunggu lama, Liu Jiu pun langsung menolong orang tersebut. Namun sayang, dia merasa kesulitan karena ilmunya sudah hangus dan tinggal ilmu dasar saja. Dalam kesempitan itu, muncullah seseorang yang menolong dan melawan si penganiaya tersebut. Selesai dari sana, Liu Jiu lalu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, si penganiaya tadi ternyata si pemilik kedai remang-remang yang sangat aduhai. Di sisi lain, karena merasa masuk angin, Liu Jiu pun memutuskan berkultivasi untuk mengeluarkan angin dari tubuhnya. Selepas itu, sambil duduk dia mengenang masa lalunya sebagai seorang anak dan diberi kalung yang saat ini dia pegang.
Di situ ternyata Xiao Xiao masih mengikutinya. Xiao Xiao ini menyatakan bahwa dirinya ingin ikut bersama Liu Qiu selamanya. Namun Liu Qiu tak menganggap dan malah langsung pergi dari tempat tersebut. Di tengah jalan, Xiao Xiao terperosok ke dalam lubang dan tak sengaja menemukan seekor guguk. Di sana, Xiao Xiao menawari Liu Qiu untuk memasak guguk tersebut. Namun ternyata hewan itu adalah seekor siluman. Saat itu, tak sengaja Liu Qiu dan Xiao Xiao malah terkena jebakan jaring yang dipasang oleh para siluman. Kemudian datanglah lagi seseorang, yaitu siluman babi. Liu Qiu lalu meminta mereka untuk dibebaskan dari jaring yang menjeratnya. Namun mereka tak mau membebaskan Liu Qiu begitu saja. Dari situ, Liu Qiu lalu mengeluarkan kekuatannya untuk merobek jaring dewa milik para siluman. Melihat benda kesayangannya hancur, siluman babi pun mengamuk. Namun, dia malah jadi bulan-bulanan Liu Qiu. Karena merasa kasihan, Liu Qiu lalu memberi mereka uang untuk membuka usaha yang halal dan bukannya menjadi begal jalanan. Pada malam harinya, mereka berdua singgah di sebuah tempat untuk istirahat. Di tempat itu, Xiao Xiao lalu mengungkapkan bahwa dia mau pergi ke pegunungan Kunlun. Tujuannya adalah untuk mencari kipas sakti awan terbang. Ceritanya, dahulu Xiao Xiao ini tinggal di kaki gunung bara api yang sangat panas. Karena panas itulah, rakyatnya menjadi sangat menderita. Kemudian datanglah seorang penyihir yang mengatakan kepada ibu Xiao Xiao bahwa kipas awan terbang dari Kunlun bisa memadamkan api samadhi yang abadi itu. Apalagi cuma api gunung biasa. Meskipun begitu, orang biasa tak akan mampu pergi ke Kunlun. Dalam kesulitan itu, Xiao Xiao yang punya darah leluhur para dewa mengajukan diri untuk pergi ke sana. Nah, kebetulan sekali dia bertemu dengan Liu Qiu yang sangat kuat dan baik hati ini. Dia ingin pacaran dengan Liu sambil pergi ke sana bersama-sama. Namun, di momen tersebut, masuk angin Liu tiba-tiba saja kambuh. Ternyata sakit Liu yang seperti orang masuk angin itu karena ada sebuah racun di dalam tubuhnya, yang konon katanya tak akan bisa disembuhkan. Namun, menurut cerita ada sebuah benda yaitu kipas awan terbang dari Kunlun yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Bahkan, penyakit guru Liu yang sudah tua. Kipas itu bisa memberi kekuatan setara dengan orang berkultivasi selama ribuan tahun. Namun, gurunya Liu tak mau memberitahukan hal itu kepada Liu. Karena Liu adalah reinkarnasi dari siluman, yang pastinya tak akan dipinjamkan oleh para dewa. Mendengar hal itu, Liu pun berusaha pergi ke Kunlun untuk mengambil benda tersebut demi gurunya. Liu pun akhirnya mengaku kepada Xiao Xiao jika dia juga mau pergi ke Kunlun. Mendengar hal itu, Xiao Xiao pun merasa sangat senang sekali. Rencananya, mereka akan mengambil kipas itu untuk guru Liu. Setelah itu, mereka akan memadamkan api di tempat Xiao Xiao. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba terjadi sebuah keanehan. Dan ternyata itu adalah siluman guguk dan siluman babi yang datang untuk mengabdi kepada Liu. Mereka ini masing-masing bernama Zhu dan Guo. Mereka mengaku tahu arah jalan menuju Kunlun. Dan gak pakai lama, Liu pun langsung mengajak mereka berdua. Di sisi lain, ada seorang gadis misterius yang tengah menunggu Liu datang ke Kunlun. Tuan si gadis tersebut bilang agar dia sabar menanti dan tak mengacaukan rencananya. Sementara itu, dalam perjalanan mereka ke Kunlun mencari kipas sakti, Xiao Xiao diam-diam mencuri-curi pandang kepada Liu. Bahkan, Xiao Xiao sering nempel banget kayak perangko kepada Liu. Sesampainya di Kunlun, kawanan Liu disambut oleh Dewa Erlang dan orang yang sempat kena bully kemarin, yang ternyata dia dari klan Dewa. Kedatangan Liu tak disambut dengan baik oleh mereka, karena Kunlun bukanlah wilayah para siluman.
Dewa Erlang pun langsung menunjukkan senjatanya dan menyerang Xiao Xiao yang memiliki pedang dari klan dewa. Liu yang sedari tadi melamun karena teringat kejadian kelam yang menimpanya dahulu dari perlakuan Dewa Erlang, langsung terkejut karena Xiao Xiao telah terluka. Di lain pihak, si anak yang bersama Dewa Erlang yang bernama Udin itu menanyakan mengapa Dewa Erlang mengusir Liu. Dewa Erlang menegaskan bahwa siluman tetaplah siluman, meskipun dia terlihat baik. Namun, dengan tegas Dewa Erlang tak akan segan-segan menindak Udin jika dia berpihak kepada siluman. Di tempat yang berbeda, Xiao Xiao yang tengah terluka disembuhkan oleh Liu. Di sana, Zhu pun cerita di hadapan Liu tentang kekejaman Dewa Erlang. Dahulu kala, dia pernah bertarung mati-matian melawan Raja Siluman Banteng di saat perang antar siluman dan dewa terjadi. Sejak saat itulah, Dewa Erlang menganggap semua siluman itu adalah jahat dan akan menghabisinya setiap ketemu dengan mereka. Di saat itu, Liu kembali teringat akan perlakuan Dewa Erlang yang kejam kepada warga desa yang telah merawatnya selama ini. Karena hal itu, Liu pun pergi sendirian untuk balas dendam. Namun, Xiao Xiao terbangun dan mencoba menghentikannya. Akan tetapi, Liu masih ngeyel dengan keinginannya itu untuk menemui langsung Dewa Erlang. Pada saat itu, sakit di tubuh Liu kembali kambuh. Dan tiba-tiba, Guru Liu pun datang menghentikannya. Guru Liu bertutur bahwa Liu tak akan bisa mengalahkan Dewa Erlang karena Dewa Erlang memiliki tombak suci. Mendengar hal itu, Liu jadi teringat dengan kata-kata orang di kedai bahwa ada satu senjata yang bernama tongkat jiwa yang terletak di Laut Barat. Konon rumornya, siapa saja yang bisa mendapatkan tongkat tersebut bisa menjadi dewa. Liu pun berencana pergi ke sana dan dengan ditemani Xiao Xiao yang telah mendengar semua percakapan mereka. Dalam perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang tengah mandi di tepian sungai. Dan ternyata wanita itu adalah pemilik kedai yang kemarin. Tak berapa lama, datanglah ular raksasa yang akan memangsanya. Namun, karena Liu ini memiliki hati yang sangat polos, dia pun langsung OTW menyelamatkannya. Wanita itu mengaku bernama Xuer, yang baru saja bertahap kultivasi menjadi seorang manusia. Dia sudah mendengar semua rencana Liu untuk pergi ke Laut Barat, di mana Laut Barat sendiri diceritakan sangat berbahaya dan sangat sulit untuk menemukan pintu masuknya. Namun, Xuer ini memiliki pusaka keluarga bernama Plat Jiwa untuk membuka pintu di Laut Barat. Melihat benda itu, Liu pun akhirnya setuju dan mengajak Xuer menuju ke Laut Barat juga. Awalnya, semua terasa senang dan baik-baik saja. Namun, Xiao Xiao menunjukkan kecemburuannya karena ada wanita lain di dalam kelompok mereka. Bahkan dalam perjalanan menuju ke Laut Barat itu, Xuer sering nempel-nempel ke Liu dan membuat Xiao Xiao tambah cemburu. Pada malam harinya, di penginapan Xiao Xiao menemui Xuer untuk menanyakan apa sebenarnya tujuan dia mengikuti mereka. Namun, Xuer hanya menjawab bahwa dia sama seperti halnya Xiao Xiao. Beberapa saat setelahnya, Xuer menemui Liu dan berpura-pura mau dicangkul sawahnya. Melihat mereka berduaan dengan adegan yang sangat menggoda, sontak Xiao Xiao pun langsung terkejut dan pergi dari penginapan. Mengetahui hal itu, Liu pun segera mengejarnya. Namun, saat sudah ketemu, Xuer memberikan fakta mengejutkan bahwa Xiao Xiao adalah seorang dewa, di mana Liu yang merupakan seorang siluman telah lama berseteru dengan kaum dewa. Karena hal itulah, Liu pun ngambek dan pergi dari sana. Sementara itu, sekembalinya ke kamar, Xuer dikejutkan dengan masternya yang telah ada di sana. Sang master memarahi Xuer karena dia bertindak sembrono untuk memisahkan Xiao Xiao dan Liu.
tanpa perintah ataupun arahan darinya. Sedangkan di sisi lain, setelah merenung di dalam kamar, Liu akhirnya memutuskan untuk menemui Xiao Xiao. Namun, bukannya senang karena didatangi Liu, Xiao Xiao justru semakin ngambek. Dengan nada serius, dia berkata bahwa dirinya tak akan pernah mencelakai Liu. Bahkan, dia juga bersumpah jika suatu hari dia terbukti berniat mencelakai Liu, maka biarlah petir menyambar dirinya. Di momen itu, Xiao Xiao akhirnya mengungkapkan rahasia besar tentang asal-usulnya, bahwa dia ini sebenarnya memiliki darah keturunan dari dewa. Leluhurnya dahulu adalah bagian dari alam langit. Namun, karena melakukan sebuah kesalahan, dia melarikan diri ke alam manusia untuk menghindari hukuman dari para dewa. Sejak saat itu, keluarganya pun hidup tersembunyi di Gunung Bara Api, tanpa pernah mengungkapkan identitas asli mereka. Pada keesokan paginya, siluman rubah Xuer akhirnya mengaku kepada Liu. Dia sengaja memasuki hubungan Liu dan Xiao Xiao. Dalam hatinya ada satu harapan besar agar keluarga siluman rubah bisa bangkit kembali. Besoknya mereka pun telah sampai di Laut Barat dan langsung memasukinya. Di sanalah terletak pusaka yang dia cari, yaitu tongkat jiwa. Kemudian Zhu pun mencoba mengambil benda besar tersebut. Akan tetapi dia langsung gagal. Begitu juga dengan Liu yang mempunyai kekuatan lebih dari Zhu. Namun dia juga sama sekali tak mampu. Zhu pun lantas berusaha menggoncangkannya, sehingga makhluk penunggu tempat itu terbangun dan mengamuk. Pada saat Liu membantu melindungi teman-temannya dari amukan binatang penunggu, Liu terluka dan tak sengaja darahnya tercecer. Darah Liu lalu tak sengaja terkoneksi dengan benda sakral tersebut. Sementara itu, Zhu dan Guo tengah terluka parah akibat dari pertarungan tadi, dan akhirnya tak bisa diselamatkan. Namun, di situ alhamdulillahnya, Liu berhasil mendapatkan tongkat sakti tersebut. Setelah semua itu, mereka pun akhirnya sampai di Kunlun. Sebelum sempat mengambil kipas sakti, mereka langsung dihadang oleh Dewa Erlang. Di situ, Dewa Erlang menjelaskan bahwa dia tak pernah menghabisi suku banteng di desa Liu. Semua itu hanyalah konspirasi untuk mengadu domba di antara mereka. Namun, Liu tetap tidak peduli dengan apapun alasan dari Dewa Erlang, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Liu yang tubuhnya dipenuhi racun diketahui oleh Dewa Erlang dan mengingatkannya untuk menghentikan pertarungan itu. Karena jika diteruskan, Liu akan tamat. Namun, Liu kembali tak mendengarkan ucapan dari Dewa Erlang dan menyuruh Xiao Xiao mengambil kipas sakti tersebut. Kemudian, saat kipas itu telah berhasil diambil, Xuer malah bertindak aneh. Dewa Erlang lalu menjelaskan jika siluman rubah adalah siluman yang pernah memprovokasi perang antara dewa dan siluman. Dan jika Liu ingin tahu kebenarannya lebih lanjut, Dewa Erlang ingin Liu mengikutinya. Setelah sampai di tempat yang dituju, Liu dikejutkan oleh gurunya yang tengah berhadapan dengan guru Dewa Erlang. Di sana terungkaplah sebuah fakta.
bahwa Guru Liu adalah adik seperguruan gurunya Dewa Erlang. Menurut cerita, gurunya Liu ini merasa bahwa masternya dulu tidak adil dengannya. Karena dendam, gurunya Liu lalu menghabisi semua kaum siluman dan memprovokasi Liu yang saat itu menjadi raja siluman untuk bertarung dengan para dewa. Setelah Liu dikalahkan, kekuatan elemennya dicabut dan dibagi menjadi dua. Satu disimpan di tongkat sakti Laut Barat, dan yang satunya lagi berubah menjadi kipas sakti yang tersimpan di Kunlun. Mendengar cerita itu, Liu pun bertanya kepada gurunya, apa sebenarnya tujuan sang guru menyelamatkannya selama ini. Sang guru lalu berdalih bahwa yang telah menghancurkan desa Banteng bukanlah dirinya, melainkan Dewa Erlang dan para dewa yang lain. Pernyataan itu jelas membuat Liu menjadi semakin bingung. Dia lalu teringat pada pesan ayahnya dahulu, bahwa jika dia sudah dewasa nanti, dia harus menjunjung tinggi kebenaran, berhati baik, tidak menyalahi nurani, dan tetap berada di jalan yang benar. Sebelum sempat mencerna semuanya, sang guru kembali membujuk Liu. Dia mengajak Liu untuk menyatukan kekuatan dan bersama-sama menguasai alam dewa. Namun, di saat itulah Liu mulai menyadari sesuatu. Dia langsung menolak dan berbalik melawan gurunya sendiri. Dalam pertarungan itu, guru Liu yang bernama Tajudin ini mencoba menyerap seluruh kekuatan milik Liu. Mengetahui hal itu, Liu pun menjadi mengamuk. Dari dalam tubuhnya muncullah sesosok makhluk penjaga tongkat sakti yang langsung menyerang sang guru demi melindungi tuannya. Namun semua itu ternyata sia-sia. Guru Liu mampu mengatasinya dengan sangat mudah. Tanpa belas kasihan, dia lalu menyegel seluruh area pertarungan agar tak ada yang bisa mendekat. Dan dia pun bisa melanjutkan penyerapan kekuatan Liu. Melihat semua itu, Xiao Xiao pun tak tinggal diam. Dia terus berusaha menyelamatkan Liu karena ada satu kenangan yang tak pernah bisa dia lupakan. Bahwa saat dia masih kecil dulu, Liu pernah menyelamatkannya dan berjanji akan menikahinya. Dengan membawa kembali kenangan manis itu, Xiao Xiao pun perlahan membangkitkan semangat Liu. Dan Liu pun akhirnya bisa bangkit, serta mampu melawan iblis hati yang selama ini membelenggunya. Dalam pertarungan singkat itu, guru Liu akhirnya bisa ditumbangkan. Lalu, Xuer pun langsung menghalangi para dewa yang akan menghabisi gurunya Liu. Ceritanya, dahulu kala saat Xuer terkena panah, gurunya Liu inilah yang menyelamatkan dan juga merawatnya. Begitu juga dengan masa kecil Xiao Xiao dan Liu. Xiao Xiao yang masih menjadi siluman kelinci pernah diselamatkan saat akan ditangkap oleh temannya Liu. Beberapa waktu kemudian, kini Xiao Xiao dan Liu pun telah menikah dan mempunyai anak yaitu Hong Haier, sang pengguna api samadi yang sangat berbahaya itu. Sang pengguna api samadi yang sangat berbahaya itu. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kadangkala seekor banteng pun bisa dibohongi meskipun dia terkenal kuat. Tetapi berbeda halnya dengan yang satu ini. Akhir kata, beli sumpit sampai ke Himalaya. Adiknya Maman mau pamit dan sampai jumpa.